Apakah itu dengan mobil, kereta api, atau pesawat terbang? Bepergian bisa menjadi tidak nyaman dan tidak enak, sekalipun kamu orang yang suka bepergian. Karena itu, saya berikan beberapa kiat yang akan menjadikan perjalanan berikutmu lebih mudah. 1. Masukkan beberapa bola tenis ke bagasi jinjingmu. Duduk dalam ruangan sempit selama penerbangan jarak jauh yang lama akan memperlambat sirkulasi darah dan dapat menyebabkan kram otot. Kalau kamu membawa 1 atau 2 bola tenis ke pesawat, kamu akan menggunakannya sebagai pemijat kecil untuk meringankan dan mencegah rasa sakit itu. Gulirkan bola pada tumit, betis, tungkai, pergelangan tangan, punggung, dan bahumu. Inilah tempat-tempat penting yang harus dipijat karena disitulah titik-titik peredaran darah dan bola akan mengendurkan kumpulan otot itu. 2. Masukkan beberapa permen karet juga. Maksud saya bukan mengunyah permen karet mint saat kamu lupa membawa sikat gigi dalam penerbangan jarak jauh. Meski saya yakin penumpang di sebelahmu akan menghargai upaya itu jika kamu ingin mengobrol dengannya. Mengunyah permen karet dapat benar-benar mencegah telingamu meletup selama proses lepas landas dan mendarat. Keajaibannya sebenarnya bukan pada permen karetnya itu sendiri, tapi pada air liur yang kamu hasilkan dan telan dalam proses mengunyah itu. Mengisap permen keras atau mint dapat memberikan efek yang sama. 3. Dan sebuah sarung bantal. Hey, apa yang terjadi kalau penerbanganmu tertunda lama? Kalau kamu punya sarung bantal dalam bagasi jinjingmu, maka tinggal jijalkan beberapa pakaian ke dalamnya dan jadilah bantal instan. Kamu dapat tidur sejenak sembari menunggu. Oh ya, ada kiat bonus terkait dengan hal ini. Kamu harus selalu memasukkan paling tidak 1 setel pakaian, termasuk kaos kaki dan pakaian dalam bagasi jinjingmu. Jika bagasimu hilang, kamu akan sangat bersyukur atas pakaian ganti itu. 4. Dan sebuah kantong sampah. Baik, kiat terakhir untuk bagasi jinjing kecilmu. 1 atau 2 kantong sampah akan menjadi penyelamat saat kamu keluar dari bandara tujuan dan disambut oleh hujan. Bungkuskan kantong sampah pada bagasi jinjing dan bagasi yang diperiksa, dan barang-barangmu tidak akan basah kuyup. 5. Menjaga pakaianmu tetap segar. Baik pakaianmu ditata dalam gulungan-gulungan, atau kamu lebih suka melipatnya. Letakkan beberapa lembar pengering dalam tumpukan pakaian saat kamu mengemas. Lembar pengering itu membuat pakaianmu selalu segar dan bersih seperti baru datang dari penatu. Ya, tapi semuanya kusut. Tunggu, saya baru akan membahas masalah itu. 6. Trik agar pakaian bebas kusut. Saya paham, hal pertama yang ingin kamu lakukan setelah penerbanganmu adalah berganti pakaian. Kenapa ya setelah naik pesawat, pakaian terasa sangat kotor? Ada yang punya ide? Tuliskan di kolom komentar. Baiklah, meletakkan beberapa lembar kertas tisu di antara pakaianmu akan mencegah pakaianmu menjadi kusut. 7. Tempelkan label mudah pecah pada kopermu. Kalau kopermu ditandai sebagai barang yang mudah pecah, itu akan ditangani dengan lebih hati-hati oleh petugas bagasi. Ditambah, kemungkinan akan diletakkan di bagian paling atas dari tas-tas yang lain. Jadi, di area pengambilan bagasi, kopermu akan menjadi yang pertama keluar dari konveyor. Itu dia, sekarang kamu keluar dari bandara jauh lebih cepat. 8. Pelindung pisau cukur instan. Ambil penjepit kertas dan jepitkan pada mata pisau cukur saat kamu mengemasnya. Ini akan menyelamatkanmu dari luka tak sengaja dan sakit ketika kamu mengaduk koper mencari pakaian bersih untuk berganti setelah penerbangan itu. 9. Jadikan kopermu mencolok. Kamu tidak perlu pergi dan membeli koper mahal. Gunakan koper biasa dan ikatkan pita warna cerah pada salah satu gagangnya. Kamu juga bisa berkreasi dengan menempelkan stiker keren di sisi-sisinya atau menjahit desain yang rapi jika tasmu terbuat dari nilon. Tujuannya adalah agar kamu dapat dengan segera mengenali kopermu di area pengambilan bagasi. 10. Menjaga kebersihan dan kerapihan pakaianmu. Jika kamu sedang mengemas barang-barangmu, bungkuslah sepatumu dengan topi mandi. Ini akan mencegah bagian bawahnya mengotori pakaianmu yang lain. Kamu juga bisa terus menggunakan topi mandi itu di kamar hotel saat meletakkan sepatumu di sana, sehingga lantai tidak menjadi kotor, atau sebaliknya, karena lantai kamar hotel bisa jadi lebih kotor dari sepatumu. Waktunya pindah hotel. Belilah beberapa topi mandi baru sebelum pulang agar semua yang ada di dalam kopermu tetap bersih. 11.
tak ada lagi kabel kusut. Baik kamu bepergian dengan pesawat maupun dengan mobil, simpanlah semua pengisi daya dan kabel listrik dalam wadah kacamata hitam. Ini akan mencegah kabel-kabel itu kusut atau koyak. 12. Tata perhiasanmu saat bepergian. Kamu tahu, wadah pil dengan kotak-kotak kecil untuk setiap hari dalam seminggu? Itu juga cara yang bagus untuk mengorganisir perhiasanmu atau barang-barang kecil lainnya saat kamu bepergian. Menyimpan sepasang anting-anting dan rantai atau kalung secara terpisah dalam ruang-ruang kecil tersendiri akan mencegah barang-barang itu hilang atau kusut. Cobalah untuk tidak membawa terlalu banyak perhiasan dalam perjalanan. Selalu ada risiko barang berharga hilang atau dicuri. 13. Agar jepit rambut tidak hilang. Sayangnya, jepit rambut tidak muat di wadah pil kecil itu ya. Tapi kamu bisa menggunakan wadah min bekas yang bisa membuka dan menutup. Ini bukan hanya kiat bepergian, tapi kamu juga bisa melakukannya di rumah. Kini, kamu punya tempat aman untuk mereka. Alih-alih menaruhnya di nakas atau meja kamar mandi, tempat mereka akan mudah tersapu dan hilang selamanya. 14. Menjaga kerah kemeja tetap kaku. Ada rencana pertemuan bisnis atau makan malam resmi saat kamu tiba di tempat tujuan? Jaga kerah kemejamu agar tetap bagus dan kaku dengan melapisinya menggunakan ikat pinggang. Kini pun, kamu tidak perlu membuang-buang waktu mengaduk-aduk untuk mencari ikat pinggangmu, karena ia bersama kemejamu. Sama-sama untung. 15. Ganjal punggungmu selama penerbangan. Kebanyakan pesawat menyediakan sebuah bantal dan selimut sehingga penumpang dapat tidur sejenak dalam penerbangan. Letakkan bantal kecil itu di belakang punggung bawahmu. Kamu akan terkejut akan rasa nyaman yang diberikannya. Jangan lupa bantal lehernya juga. 16. Pesanlah penerbangan yang awal atau akhir sekali. Kebanyakan orang tidak bisa bangun awal atau terjaga sampai larut malam. Jadi, penerbangan ini seringnya lebih murah. Jika kamu memesan penerbangan awal, kamu juga akan lebih awal tiba di tujuan sehingga dapat memaksimalkan hari-hari liburanmu. Kalau kamu memesan penerbangan larut malam, kamu akan punya banyak waktu untuk menyusun rencana selama siangnya agar sampai di bandara tepat waktu. Kedua cara ini akan menghemat waktu dan uang. 17. Makan siang yang banyak. Berbicara tentang uang, membayar sarapan, makan siang, dan makan malam setiap hari akan menjadi mahal. Harga makan siang jauh lebih murah daripada makan malam. Jadi, makan kenyang di tengah hari akan memberikan ruang gerak bagi anggaranmu. Makan siang yang cukup juga dapat mengurangi camilan di akhir siang yang biasanya kita inginkan sebelum makan malam. 18. Bantu tubuhmu mengatasi penat terbang. Kalau kamu akan berpindah zona waktu, mulailah mengubah pola tidurmu sehari sebelum kamu berangkat. Ini bisa berarti terjaga sampai larut malam atau pergi tidur lebih awal. Tapi ini akan membantu mengatasi penat terbang dalam jangka waktu lama. Juga, saat mendarat, jangan menyerah terhadap rasa lelah. Tidur sejenak begitu sampai di hotel akan makin mengacaukan jam biologismu. Cobalah melanjutkan kegiatan di hari itu seperti biasanya atau sesuai dengan rencana. 19. Bawalah sebuah botol air kosong. Ups, saya lupa satu benda lagi yang harus masuk ke dalam bagasi jinjingmu. Pastikan ada sebuah botol air minum kosong. Dengan cara itu, kamu dapat melalui keamanan tanpa masalah. Lalu, kamu dapat mengisi botol itu di bandara. Kebanyakan bandara mempunyai dispenser air, sehingga kamu dapat menghemat sedikit uang tunai. Oh, dan kamu akan membutuhkan air itu di pesawat. Jadi inilah kiat terakhir saya. 20. Minum air putih. Udara di dalam pesawat cenderung sangat kering. Minumlah banyak air putih atau minuman lain yang mengandung banyak elektrolit yang dapat mencegah dehidrasi. Tetap terhidrasi akan mengatasi penat terbang juga, dan ini dapat mencegah sakit kepala dan kram otot. Kopi, teh, soda, dan jus manis mungkin menggoda saat ditawarkan oleh pramugari, tapi sebetulnya tubuhmu hanya membutuhkan air putih saat di dalam kabin. Selamat jalan, dan ingat untuk tidak makan banyak kacang tepat menjelang penerbangan jarak jauh. Saran pribadiku. Hey, kalau kamu belajar sesuatu yang baru hari ini, klik tombol suka pada video ini dan bagikan dengan teman. Inilah beberapa video keren lain yang bisa kamu tonton. Klik saja video yang di sebelah kiri atau kanan dan tetaplah di sisi terang kehidupan.